Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu apa sih? Jadi pendekatan geografi itu adalah metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis berbagai fenomena atau gejala geosfer termasuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pendekatan geografi itu ada 3, ada pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Ini ada permasalahan geosfer, yang pertama ini ada peristiwa banjir, yang kedua ini ada pemukiman kumuh yang berada di pinggir sungai, kemudian ada illegal logging, kemudian ada bangunan yang runtuh akibat gempa. Nah, dari 4 masalah ini, dalam memecahkan masalahnya atau dalam menganalisisnya itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Apakah menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, atau menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Nah, agar tahu bedanya, mari kita simak di video penjelasan berikutnya. Pendekatan keruangan atau spasial yaitu apa sih? Digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi atau geosfer yang faktor penyebabnya itu didominasi oleh faktor alam atau faktor fisik. Ya. Contohnya, adanya longsor yang terjadi di Banjarnegara terjadi karena berbagai faktor, diantaranya karena kemiringan lereng, adanya mata air bawah tanah, dan adanya pergerakan tanah. Nah, dilihat, longsor ini terjadi karena adanya faktor dari kemiringan lereng, mata air bawah tanah, dan pergerakan tanah. Berarti ini faktor dari alam. Pendekatannya apa yang digunakan? Yaitu spasial atau keruangan. Contoh yang selanjutnya, curah hujan yang tinggi di Kebumen mengakibatkan beberapa wilayah terendam air seperti Kecamatan Adi Mulyo. Nah, ini banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan faktor apa? Dari alam. Nah, itu menggunakan pendekatan keruangan. Yang kedua yaitu pendekatan kelingkungan atau ekologi. Bedanya yaitu di sini untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebab atau perilaku manusia terhadap lingkungan. Jadi di sini adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Contohnya, pembakaran hutan di Sumatera menyebabkan kabut asap. Nah, kabut asap yang terjadi itu karena apa? Adanya pembakaran hutan. Nah, yang menyebabkan hutan terbakar siapa? Manusia. Itu menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan. Yang kedua, penambangan pasir di sepanjang Sungai Luk Ulo menyebabkan sumur-sumur warga di sekitar mengering. Nah, ini warga menambang pasir di sepanjang Sungai Luk Ulo. Dampaknya sumur-sumur warga mengering. Ini ada aktivitas manusia. Contoh yang lain di gambar itu dilihat ada sungai yang tercemar. Nah, sungai tercemar banyak sekali sampah. Berarti gara-gara dari manusia yang membuang sampah sembarangan. Intinya kalau pendekatan ke lingkungan itu ada faktor dari manusianya yang berperan. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan, yakni mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lain. Kemudian mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan faktor fisik dan faktor sosial. Contohnya, adanya alih fungsi lahan hutan di Bogor menjadi pemukiman, villa, resort, dan hotel menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Nah, di sini kita lihat yaitu adanya alih fungsi lahan hutan. Nah, alih fungsi lahan hutan ini yang faktornya siapa? Kan manusia, menjadi pemukiman, villa, resort, hotel. Nah, itu menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Jadi ini banjir Jakarta itu disebabkan karena adanya alih fungsi lahan hutan di Bogor. Menggunakan apa? Pendekatan kompleks wilayah. Dilihat yang pertama, mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lain. Nah, itu. Untuk contoh yang kedua, yaitu mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan faktor fisik dan sosial. Contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai akibat penduduk membuang sampah di sungai. Nah, ini
Di sini banjir yang terjadi di Jakarta itu ada dua faktor. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini nanti dia masuk ke faktor fisik, ya. Ini curah hujan yang tinggi. Sebentar. Curah hujan yang tinggi. Nah, ini curah hujan. Nanti ini karena faktor apa? Fisik. Yang kedua yaitu faktor sosial, yaitu apa? Akibat dari penduduk yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Itu dari faktor sosial. Nah, saya harap bisa membedakan antara tiga pendekatan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.